Kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Konflik di benua Afrika yang akan kita bahas antara lain konflik di Kongo, konflik di Sudan, konflik di Somalia, dan konflik di Afrika Tengah. Sebenarnya masih terdapat berbagai konflik lainnya, tetapi pada video kali ini kita berfokus pada 4 konflik tersebut. Yang pertama adalah konflik di Republik Demokrasi Kongo. Ini merupakan peta negara Kongo. Di sini ada Republic of the Congo ya. Jadi ini beda dengan Democratic Republic of the Congo. Kalau Kongo yang kita bahas ini adalah Zaire. Konflik sendiri dimulai pada tahun 1966, yakni terjadi kudeta terhadap rezim Mobutu Sese Seko yang diktator dan korup. Muncul kekecewaan yang menyebabkan pemberontakan melalui organisasi Popular Revolutionary Party (PRP) yang dipimpin oleh Laurent Désiré Kabila. PRP kemudian bergabung dengan milisi suku Tutsi yang membentuk aliansi Des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire atau AFDL-JZ. Kemudian terjadilah perang antara rezim pemerintah Mobutu Sese dengan kelompok AFDL-JZ. Perang Kongo I itu terjadi pada tahun 1996 sampai 1997. Pihak yang terlibat tadi yakni pemerintah melawan AFDL yang dibantu oleh pasukan dari negara tetangga seperti Angola, Burundi, Rwanda, dan Uganda. Pasukan AFDL berhasil mengalahkan pasukan pemerintah. Ini merupakan Presiden Mobutu Sese Seko yang berhasil digulingkan oleh kelompok AFDL. Presiden Laurent Désiré Kabila kemudian mengganti nama negara dari Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo atau RDK. Konflik tidak berhenti di situ saja, kemudian berlanjut pada Perang Kongo II, yaitu pada tahun 1998-2003, yang mana Laurent Désiré Kabila menganggap bahwa Rwanda dan Angola melakukan eksploitasi mineral di Kongo. Padahal pada saat Laurent Désiré Kabila menggulingkan pemerintahan Mobutu, Rwanda dan Angola membantunya. Angola dan Rwanda kemudian mendukung etnis Banyumalenge yang memiliki hubungan kurang baik dengan pemerintah. Kemudian kelompok yang anti pemerintah membentuk Rassemblement Congolais pour la Démocratie atau RCD. Kemudian terjadi perang yang melibatkan banyak negara. RDK dibantu oleh Angola, Chad, Namibia, dan Zimbabwe serta Libya, sedangkan RCD dibantu oleh Rwanda, Uganda, dan Burundi. Pada tahun 1999 di Lusaka, Zambia diadakan perjanjian damai. Ini tadi merupakan konflik di negara Kongo. Selanjutnya adalah konflik Sudan. Ini merupakan peta negara Sudan. Di sebelah utara berbatasan dengan Egypt itu Mesir, kemudian dengan Libya, Chad, kemudian negara Afrika Tengah, Kongo Democratic Republic tadi, kemudian Uganda, Kenya, Ethiopia, dan Eritrea. Latar belakang konflik Sudan yakni adanya perbedaan etnis antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan. Ini Sudan Utara, di sini Sudan Selatan. Sudan Utara yang dekat dengan Mesir itu mayoritas penduduknya dari etnis Arab dan beragama Islam. Pusat pemerintahan Sudan di Khartoum, ibu kotanya, itu terletak di kawasan utara. Sedangkan Sudan Selatan mayoritas penduduknya adalah etnis Negro. Nah, Sudan Selatan lebih tertinggal dibandingkan dengan Sudan Utara. Sudan Selatan ini mayoritas penduduknya pertanian, sedangkan Sudan Utara itu rata-rata sudah maju, mereka industri, mereka menjadi pegawai biasanya di sini. Awal konflik dipicu oleh kebijakan Presiden Nemeri pada tahun 1983 mengumumkan tentang berlakunya hukum Islam di seluruh negara Sudan. Ini merupakan Presiden Nemeri. Hal tersebut kemudian ditentang oleh kelompok yang ada di daerah Sudan Selatan yang membentuk Sudan People Liberation Army (SPLA) yang dipimpin oleh John Garang de Mabior.
Mereka menentang tentang berlakunya hukum Islam di seluruh wilayah negara Sudan karena mayoritas penduduk di Sudan Selatan itu bukanlah Islam. Diadakan perundingan antara SPLA dengan pemerintah Sudan, akan tetapi perundingan ini tidak berhasil. Terjadi pertempuran antara pasukan pemerintah Sudan dengan SPLA. Muncul kelompok lain, yakni kelompok National Democratic Alliance atau NDA di Sudan Timur yang juga anti pemerintah. Tahun 2005 diadakan perjanjian damai di Nairobi. Biasanya konflik di benua Afrika itu kompleks karena banyak pihak yang terlibat. Banyak terjadi perpecahan di antara satu negara, kemudian membentuk faksi-faksi atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin memperjuangkan kepentingan kelompoknya tersebut. Pada akhirnya dilakukanlah yang namanya referendum Sudan pada tanggal 9 Januari 2011, yang mana pada referendum itu hampir 98% penduduk dari Sudan Selatan itu memilih untuk merdeka dari negara Sudan. Kasusnya ini sama dengan Timur Timur yang pada tahun 99 dilakukan referendum, dan referendum di Timur Timur menyatakan bahwa Timur Timur lepas dari Indonesia. Ini merupakan bendera dari negara Sudan, sedangkan ini merupakan bendera dari negara Sudan Selatan. Akhirnya konflik Sudan membuat Sudan terpecah menjadi dua, yakni Sudan dan Sudan Selatan. Selanjutnya adalah konflik di negara Somalia. Ini merupakan bendera Somalia. Somalia itu terletak di bagian Afrika bagian timur. Ini seperti tanduk. Ini Somalia. Di sini ada Yaman. Di sini ada Teluk Aden. Ini berbatasan dengan negara Djibouti dan Ethiopia. Konflik di Somalia itu berawal dari adanya pertentangan antara suku yang ada di Somalia. Konflik di Somalia sangat rumit dikarenakan terdapat berbagai pihak yang bertentangan. Ini awalnya didasarkan pada ketidakpuasan terhadap pemerintah Presiden M. Said Barre yang mana memerintah secara otoriter. Pada masa pemerintahan Presiden M. Said Barre yang terkenal sangat otoriter, itu muncullah berbagai kelompok penentang, antara lain Somalia Salvation Democratic Front (SSDF), kemudian ada Somalia National Movement (SPM), ada Somalia Patriot Movement (SPM), dan ada United Somalia Congress (USG). Nah, pada tahun 1991 Presiden M. Said Barre berhasil digulingkan dari pemerintahannya. Kemudian terjadilah perang sipil di Somalia, perang antar kelompok di Somalia ini. Ini merupakan Presiden M. Said Barre. Setelah jatuhnya rezim Presiden M. Said Barre, kemudian terjadilah disintegrasi Somalia, yang dimana kelompok-kelompok di Somalia kemudian mendeklarasikan negara di atas wilayah yang dikuasai, seperti SSDF mendirikan negara Puntland, kemudian SPM mendirikan negara Somaliland, USG menguasai ibu kota Somalia, Mogadishu. Kemudian Somalia National Front (SNF) mendirikan negara Jubaland. Kemudian ada Transitional Federal Government (TFG) didirikan oleh pihak militer. Inilah yang diakui sebagai negara Somalia. Kemudian yang keenam adalah Islamic Court Union (ISU) yang menguasai daerah Somalia Selatan. Ini merupakan kelompok-kelompok yang mendirikan negara sendiri-sendiri di Somalia. Konflik ini diperparah dengan keterlibatan beberapa negara tetangga. Jadi campur tangan negara tetangga itu membuat konflik di daerah Somalia makin menjadi kompleks. PBB kemudian mengirimkan pasukan perdamaian, yaitu UNUSOM, di mana Indonesia juga mengirim kontingen Garuda ke-13 dipimpin oleh Mayor Marwingki Swindarwanto. Konflik di negara Somalia itu masih terjadi hingga sekarang, sehingga perang sipil masih sesekali terjadi. Selanjutnya konflik di negara Afrika Tengah atau Central African Republic. Ini berbatasan dengan negara Chad, Sudan, Kongo Democratic Republic, Kongo, dan Kamerun. Ini bendera negara Afrika Tengah.
Pada tahun 2003, Francois Bozizé melakukan kudeta militer. Naiknya Francois Bozizé memunculkan kelompok-kelompok penentang. Jadi seringkali negara-negara di Afrika itu terjadi kudeta yang dilakukan oleh pihak militer. Karena militerlah yang memiliki senjata, karena militerlah yang memiliki kekuatan, sehingga seringkali mereka menggulingkan pemerintahan sipil. Nah, naiknya Presiden Francois Bozizé ini kemudian memunculkan kelompok-kelompok penentang. Penyebab dari konflik sendiri adalah Francois Bozizé ini dianggap korup dan eksploitasi tambang berlian di Afrika Tengah itu untuk kepentingan pribadi Francois Bozizé. Kemudian terjadilah perang saudara di Afrika Tengah. Adapun kelompok penentangnya antara lain Union des Forces Democratiques pour le Rassemblement yang berasal dari etnis Ronga. Kemudian ada Convention of Patriots for Justice and Peace (CPJP) dari etnis Goula. Ini kemudian terjadilah perang belukar di Afrika Tengah antara pasukan pemerintah melawan kelompok penentang. Pada tahun 2007 diadakan perjanjian damai yang isinya senjata pemberontak diserahkan kepada pemerintah dan bekas pemberontak dilebur dalam tentara Afrika Tengah. Akan tetapi hal ini tidak terwujud. Kemudian muncul kelompok pemberontak lain yakni Convention Patriots pour le Salut de Goudron (CPSK) yang kecewa terhadap pemerintah. Nah, terbentuklah aliansi antara CPSK, UFDR, CPJP yang mendapatkan persenjataan dari negara Kongo dan Sudan. Kemudian terjadi pemberontakan Seleka pada akhir tahun 2012. Presiden Francois Bozizé meminta bantuan pasukan dari negara-negara lain di Afrika seperti Chad, Prancis, Kamerun, Kongo, dan Afrika Selatan. Pada Januari 2013 kemudian diadakan perjanjian damai. Presiden Francois Bozizé mengundurkan diri, kemudian diadakan pemilu legislatif. Itu tadi mengenai berbagai konflik di benua Afrika. Ada konflik di Kongo, kemudian ada konflik di Sudan, ada konflik di Somalia, dan yang terakhir kita bahas adalah konflik di negara Afrika Tengah. Apabila kita tarik satu garis lurus, konflik di benua hitam, di benua Afrika ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama adalah perbedaan sara, suku, agama, dan ras. Kemudian yang kedua adalah masalah kemiskinan. Kemudian pemerintahan yang otoriter. Selanjutnya ada korupsi yang merajalela, serta kepentingan dari negara lain, terutama negara-negara tetangga dalam hal mengeksploitasi sumber daya alam di negara yang sedang mengalami konflik. Konflik di negara-negara Afrika itu semakin kompleks karena di dalam negeri banyak kelompok yang terlibat dan dibantu dengan negara-negara lain tetangga dari negara yang sedang berkonflik. Demikianlah materi mengenai konflik di benua Afrika. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.